Anda mungkin sering mendengar tentang kasus perundungan atau tawuran, tapi kali ini kisahnya jauh lebih menyayat hati dan terjadi di tempat yang paling tidak terduga, di dalam kelas mereka sendiri. Bayangkan, sebuah ruang yang seharusnya dipenuhi tawa, buku, dan cita-cita mendadak senyap oleh jeritan pilu. Hanya dipicu oleh 3 kata makian yang terlontar. Perselisihan 2 remaja berujung pada hilangnya 1 nyawa. Ini adalah tragedi yang mengguncang Nias Selatan dan menorehkan luka dalam dunia pendidikan kita. Ini bukan fiksi, ini kenyataan pahit. Siapa yang harus bertanggung jawab atas kehancuran masa depan ini? Bagaimana sebuah cekcok sepele bisa bermetamorfosis menjadi duel maut yang tak terhindarkan? Tonton video ini sampai akhir karena kronologi lengkapnya akan membuat mata kita tentang bahaya emosi yang tak terkendali. Selamat datang kembali di channel ini sobat. Terima kasih sudah memilih kami sebagai sumber informasi Anda. Hari ini kita tidak membahas pencapaian, melainkan sebuah musibah mendalam yang terjadi di lingkungan sekolah, tempat kita menitipkan harapan bangsa. Tragedi ini menuntut kita untuk berhenti sejenak, merenung, dan membahasnya dengan kepala dingin. Kami percaya setiap kisah buruk menyimpan pelajaran berharga, dan itulah fokus kita hari ini. Namun sebelum kita selami kronologi tragis ini, izinkan saya meminta dukungan Anda. Mohon berikan like pada video ini sebagai bentuk kepedulian Anda terhadap isu kekerasan di sekolah. Subscribe ke channel kami agar Anda tidak ketinggalan liputan mendalam lainnya. Dan yang terpenting, aktifkan lonceng notifikasi agar Anda selalu menjadi yang pertama tahu saat kami mengunggah konten baru. Dukungan Anda adalah energi kami untuk terus menyuarakan kebenaran. Kita mulai cerita ini dari sebuah tempat yang seharusnya aman, sebuah ruang kelas di SMK Negeri 1 Pulau Batu, Nias Selatan. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi, Kamis 30 Oktober 2025. Waktu tersebut sering disebut jam kosong, momen jeda tanpa kehadiran guru. Bagi sebagian siswa, jam kosong adalah surga untuk beristirahat atau bercanda. Namun, bagi 2 remaja ini, momen itu berubah menjadi neraka. Suasana di kelas mungkin ramai dengan obrolan ringan, tetapi fokus kita tertuju pada 2 siswa. SB 14 tahun sang korban dan AI 14 tahun sang pelaku. Ketegangan bermula dari hal yang sangat sepele. AI sedang menikmati makan siangnya, mungkin berusaha mengisi energi untuk pelajaran selanjutnya. Saat itulah SB dengan niat yang mungkin hanya bercanda kasar atau memprovokasi ringan, melontarkan kalimat yang sangat menyakitkan. "Binatang kali kau." Meskipun hanya terdiri dari 3 kata, makian ini membawa beban hinaan yang luar biasa dalam budaya kita, menyerang harga diri dan martabat seseorang secara frontal. Makian itu seketika memecah keheningan yang tersisa di ruangan. AI yang mungkin terkejut atau marah, langsung merespon dengan emosi yang tak kalah meledak. Ia membalas dengan kalimat, "Kenapa kau bilang aku binatang? Kau juga binatang." Respon ini menunjukkan bahwa kata-kata SB telah melukai AI sangat dalam. Disinilah momen kritis pertama terlewatkan. Jika saja salah satu atau teman-teman di sekitar mereka bisa meredam emosi, mungkin cerita ini akan berakhir berbeda. Namun, hawa panas sudah terlanjur menyelimuti, mengubah meja makan siang menjadi garis tar sebuah pertikaian tragis. Kehadiran teman-teman sekelas yang hanya menonton atau bahkan mungkin memanas-manasi suasana juga berperan dalam gagalnya upaya meredam api emosi ini. Tidak ada intervensi yang cukup kuat dan harga diri yang tersinggung telah menjadi bahan bakar utama. Pertukaran kata-kata tajam ini yang seharusnya hanya menjadi omongan angin lalu justru membuka pintu menuju kekerasan fisik yang tidak terbayangkan dampaknya. Suasana kelas yang tadi santai kini diselimuti oleh aura permusuhan yang pekat. Setelah terjadi perang kata yang memanaskan suasana, ketegangan itu segera beralih dari verbal menjadi fisik. Perkelahian eskalatif ini dipimpin oleh SB, merasa harga dirinya sebagai penyerang awal harus dipertahankan, atau mungkin tersulut oleh balasan AI yang tak kalah keras. SB mengambil langkah fatal. Ia bergerak mendekati AI yang masih berada di posisi semula. Dalam waktu sepersekian detik, SB melayangkan tangannya dan memukul kepala AI sebanyak 1 kali. Pukulan ini bukan hanya sekedar
sekedar sentuhan. Ini adalah deklarasi perang fisik, sebuah pelanggaran batas yang tidak bisa ditarik kembali. Perlu kita garis bawahi, dalam konteks hukum, pukulan pertama seringkali menjadi titik balik yang mengubah status seseorang. Dari hanya terlibat dalam perselisihan menjadi pelaku penyerangan. Meskipun hanya satu kali, pukulan itu cukup untuk mengalirkan adrenalin kemarahan yang luar biasa pada diri AI. Bagi AI yang awalnya hanya berusaha membela diri secara verbal dari makian yang menghinanya, pukulan ini adalah bentuk penghinaan yang harus dibalas tuntas. Rasa sakit fisik bercampur dengan sakit hati karena harga diri diinjak-injak di depan teman-teman sekelasnya. Pukulan ini secara psikologis memberikan justifikasi bagi AI untuk membalas, seolah-olah perkelahian sudah menjadi suatu keharusan. Disinilah kita melihat bagaimana impulsivitas remaja dikombinasikan dengan tekanan lingkungan pertemanan bisa menghapus nalar sehat. Tidak ada lagi pikiran tentang konsekuensi, tentang aturan sekolah, atau tentang masa depan. Yang ada hanyalah dorongan primal untuk membalas dan menunjukkan kekuatan. Pukulan pertama SB ini adalah kunci pembuka kotak Pandora kekerasan, sebuah kesalahan yang harus dibayar dengan harga yang sangat mahal. Jika SB memilih untuk mundur setelah pertukaran kata, atau jika AI memilih untuk menahan diri setelah dipukul, tragedi ini pasti tidak akan pernah terjadi. Namun, di momen krusial ini, yang terjadi adalah penyerangan fisik yang memicu badai balasan. Setelah menerima pukulan telak di kepala dari SB, situasi menjadi semakin tak terkendali. Rasa sakit, kejutan, dan kemarahan memuncak dalam diri AI. Ia tidak lagi memandang SB sebagai teman sekelas, melainkan sebagai agresor yang harus segera dinetralisir. AI berdiri dari tempat duduknya, sebuah gerakan yang menandakan kesiapan untuk pertempuran sesungguhnya. Reaksinya cepat, brutal, dan tak lagi terelakkan. AI membalas pukulan SB dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Dalam sekejap, AI menghantam kepala SB sebanyak 3 kali secara bertubi-tubi. Pukulan-pukulan ini dilayangkan dengan penuh amarah yang terakumulasi, bukan sekedar pukulan balasan yang setimpal, melainkan luapan emosi yang telah mencapai batas tertinggi. 3 pukulan yang menyasar kepala ini sudah sangat berbahaya, mengingat area kepala adalah bagian vital tubuh manusia. Pada titik ini, perkelahian tidak lagi tentang siapa yang memulai, melainkan tentang dominasi dan pelepasan dendam. Bahkan setelah melayangkan pukulan-pukulan tersebut, AI justru melontarkan kata-kata provokasi tambahan, seolah-olah mengejek kekuatan SB. "Cuma itu yang kau kasih." Kalimat ini menunjukkan bahwa AI sedang berada dalam kondisi red mist, kabut merah kemarahan, di mana kemampuan berpikir logis sudah sepenuhnya mati. Ia tidak hanya ingin membalas, ia ingin memastikan SB tahu bahwa ia lebih kuat, lebih dominan, dan tidak boleh dianggap remeh. Provokasi ini juga menunjukkan bahwa dorongan untuk berkelahi masih membara dalam dirinya. Sementara itu, SB yang mungkin mulai merasakan sakit dari pukulan keras tersebut berada di ambang keputusan untuk menyerah. Namun, provokasi AI mungkin membuatnya semakin terpojok, atau setidaknya membuat atmosfer semakin tidak kondusif untuk berdamai. 3 pukulan balasan dari AI ini sudah membuat perkelahian ini ke level yang sangat mengkhawatirkan. Namun sayangnya, episode paling fatal belum tiba. Setelah menerima 3 pukulan keras di kepala, SB tampaknya menyadari bahwa pertarungan ini sudah jauh melampaui batas candaan. Ada indikasi bahwa ia mulai takut atau merasa sakit yang luar biasa. Pihak kepolisian menyebutkan bahwa SB memperlihatkan keinginan untuk menyudahi perkelahian. Ia mengambil langkah mundur yang sangat penting. SB membelakangi pelaku AI dan bergerak untuk kembali ke mejanya. Secara naluriah, membelakangi lawan adalah tanda penyerahan, isyarat untuk mengakhiri konflik. Namun, di mata AI yang masih diliputi amarah, gerakan mundur SB ini diartikan sebagai kesempatan atau bahkan bentuk penghinaan terakhir yang harus dibalas tuntas. Ini adalah momen krusial kedua yang sayangnya berujung fatal. Alih-alih merespon dengan menghentikan serangan, AI justru melanjutkan aksinya. Ia dengan cepat memegang tangan SB agar korban tidak bisa menghindar atau pergi. Setelah melumpuhkan pergerakan SB, AI kemudian melakukan serangan terakhir yang mematikan. Ia memukul kepala bagian belakang korban dengan brutal. Perlu dipahami, memukul bagian belakang kepala adalah tindakan yang sangat berbahaya dan dilarang dalam banyak jenis olahraga pertarungan karena dapat menyebabkan cedera otak parah. Aksi ini menunjukkan peningkatan intensitas kekerasan yang sangat ekstrim dari AI, berubah dari sekedar membela diri menjadi serangan tanpa ampun. Kata brutal yang digunakan dalam laporan kepolisian mengindikasikan bahwa serangan ini dilakukan dengan kekuatan penuh dan tanpa belas kasihan, dilakukan saat korban sudah tidak
tidak berdaya dan membelakangi. Momen ini menjadi penentu, sebab keputusan untuk mundur dari konflik yang seharusnya menjadi penyelamat justru menjadi pemicu serangan paling fatal yang mengakhiri nyawa seorang remaja. Serangan brutal pada bagian belakang kepala yang dilakukan AI seketika mengakhiri semua harapan. Pukulan yang dilayangkan dengan penuh amarah dan kekuatan itu memberikan dampak yang luar biasa pada SB. Dalam hitungan detik, SB tidak lagi bisa menahan diri. Ia tersungkur di lantai kelas, lantai yang seharusnya menopang langkahnya menuju masa depan. Ketika tubuhnya jatuh, SB langsung tidak sadarkan diri. Keheningan mendadak menyelimuti ruangan. Keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada keramaian yang terjadi sebelumnya. Teman-teman sekelas yang tadi hanya menonton kini mungkin berteriak panik menyadari konsekuensi mengerikan di hadapan mereka. Upaya pertolongan darurat mungkin sempat dilakukan, tetapi sayang, nyawa SB tidak bisa diselamatkan. Ia tewas di tempat yang sama di mana ia memulai hari sekolahnya. Tragedi ini segera dilaporkan dan aparat kepolisian dari Polres Nias Selatan langsung bergerak cepat. Pelaku AI segera diamankan dan dibawa untuk menjalani pemeriksaan. Meskipun AI hanya berusia 14 tahun dan berstatus anak di bawah umur, ia harus menghadapi konsekuensi hukum atas perbuatannya yang fatal. Pihak kepolisian melalui Kasih Humas Polres Nias Selatan, Aibda Apriadi Ginting, menjelaskan bahwa untuk sementara motif perkelahian masih didasarkan pada kronologi cekcok mulut yang diakhiri oleh pemukulan bertubi-tubi. Namun, penyelidikan mendalam terus dilakukan untuk mengungkap apakah ada faktor lain di balik amarah yang begitu mematikan ini, seperti perundungan yang tersembunyi atau masalah pribadi yang lebih dalam. Kasus ini menjadi bukti nyata dan menyakitkan bahwa kekerasan, sekecil apapun pemicunya, dapat berakhir dengan kerugian yang tidak terbayangkan. Hilangnya nyawa seorang pelajar dan hancurnya masa depan pelajar lainnya. Kisah tragis dari Nias Selatan ini adalah tamparan keras bagi kita semua, bagi orang tua, guru, dan terutama bagi kita sebagai individu. Pesan moral paling penting yang harus kita petik adalah kendalikan lisan, kendalikan emosi, dan kendalikan tangan. Hanya karena 3 kata makian, 2 masa depan hancur, 1 hilang, 1 lagi terbelunggu, jeruji hukum. Kita harus belajar bahwa kekerasan tidak pernah menjadi solusi dan menyerang seseorang, terutama di area vital seperti kepala, memiliki resiko yang tidak sebanding dengan masalah sepele apapun. Mari kita ciptakan lingkungan sekolah yang benar-benar aman, di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara, bukan berkelahi. Mari kita ajarkan empati, toleransi, dan terutama kemampuan untuk menarik diri dari konflik sebelum terlambat. Tugas kita semua adalah menghentikan siklus kekerasan ini. Tindakan Anda sangat berarti. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Apa yang seharusnya dilakukan pihak sekolah untuk mencegah tragedi seperti ini? Tuliskan komentar Anda di kolom bawah dengan sopan dan bijak. Bagikan video ini kepada rekan, keluarga, dan lingkungan sekolah Anda agar kesadaran akan bahaya kekerasan ini menyebar luas. Terima kasih banyak sudah menyimak liputan mendalam ini. Jaga kesehatan, jaga perkataan, dan ingatlah selalu kedamaian dimulai dari diri kita sendiri. Sampai jumpa di video kami berikutnya.